Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, calon mahasiswa. Selamat pagi sahabat UT Jogja. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat aja ya, karena di masa pandemi ini tuh kesehatan tuh sangat penting, betul nggak sih? Ya, alhamdulillah bersyukur pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dan berjumpa kembali dalam sesi tanya jawab seputar mahasiswa baru di UT Jogja seperti itu. Nah, betul banget nih. Jadi mungkin beberapa minggu lalu kan kita sudah pernah melakukan sesi tanya jawab juga. Nah, kita hari ini berkumpul lagi. Jadi dalam 2 jam ke depan nanti kita akan sharing-sharing nih seputar mahasiswa baru. Karena mungkin dari teman-teman sekalian yang sudah berkumpul secara online ini, mungkin ada yang sudah pernah melakukan admisi, lalu ada kendalanya, ya kan? Ada yang sudah masuk ke registrasi, tapi bingung nih mata kuliahnya yang diambil apa saja sih. Terus juga ada yang sudah registrasi, sudah pembayaran, terus bingung ke depannya, terus ngapain lagi ya kita ya kan? Nah, kita bertiga dan juga ada beberapa narasumber kita nanti akan sharing-sharing tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saat ini ada saya Indah dan saya Mayang. Ya, kami berdua pada pagi hari ini akan memandu jalannya sesi tanya jawab pada pagi hari ini seperti itu. Selain itu sudah bergabung bersama kami dalam jaringan online ya. Bersama kami ada narasumber. Yang pertama ada Bapak DRS Rahadiono MPD. Selamat pagi Mbak Indah, Mas bagaimana kabarnya Bapak Rahadiono? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Bapak Rahadiono ini selaku dosen FKIP ya? Iya betul Mbak Indah. Iya, mohon bantuannya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang masih berhubungan Bapak Rahadiono ya. Oke, siap. Baik. Berikutnya ada juga satu narasumber lagi yang ini salah satu dosen cantik di Universitas Terbuka Yogyakarta. Yaitu ada Ibu DRA Diah Pamintara Hayu MSI selaku dosen FST. Assalamualaikum Mbak Indah, Mbak Mayang, Mas Fidu. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Iya, bisa on cam Ibu? Iya. Baik. Udah? Oh iya. Oke. Gimana kabarnya Bu Mimin? Alhamdulillah sehat. Baik. Suaranya masih kencang berarti sehat. Oh iya, alhamdulillah ya. Iya. Nah, ini nanti Bu Mimin juga kami minta tolong untuk menjawab beberapa pertanyaan dari mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan nggak ada yang bertanya, udah paham semua. Dan harapannya begitu Mbak ya. Oh iya, berarti kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah paham ya dengan betul. Ya, selain ada Bu Mimin, kita juga ada satu lagi narasumber, yaitu ada Bapak Andre Iman Syafroni selaku dosen FISIP. Halo, selamat pagi Mas Andre. Halo Pak Andre. Selamat pagi. Ya boleh dong on cam biar teman-teman kenal nih. Mohon maaf saya ada di fakultas sekarang, jadi belum bisa on cam. Oh baik. Di sebelah. Oke. Nanti saya bisa monitor ya. Terima kasih. Ya baik. Nah jadi nanti ini narasumber kita tetap akan stay sama kita ya, bergabung dalam diskusi tanya jawab ini. Iya. Baik. Selain itu juga di sini sudah bergabung bersama kami. Halo, ada Mas Fedo Nugroho. Iya, salah satu mahasiswa jalur bidik misi ya, mahasiswa UT. Iya. Mungkin bisa mengenalkan dulu. Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fedo Nugroho. Saya salah satu mahasiswa Universitas Terbuka, kebetulan dengan prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini aku senang banget ini bisa bergabung dengan kakak-kakak yang cantik ini. Nanti diberikan kesempatan untuk sharing-sharing ya, karena di sini perwakilan mahasiswa ya. Iya, betul. Karena sudah cukup lama saya di UT. Iya, semester berapa kan? Semester tua Mbak ini. Oke, semester tua. Enggak apa-apa, semesternya tua yang penting penampilan tetap muda dong. Siap, harus itu. Semangat siap lulus berarti. Siap. Ya. Lulus. Tapi sebelumnya kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, harus sehat. Oke. Jadi siap ya untuk
mendampingi, membantu calon mahasiswa yang lainnya untuk bisa mengerti lebih jelas lagi, lebih jauh lagi materi-materi atau cara-cara proses pendaftaran yang mungkin masih pada bingung seperti itu. Oke, insya Allah siap Mbak. Ya, nah, kalau dari Mas Fedo sendiri nih, dulu waktu jadi mahasiswa baru, itu kendalanya apa sih yang paling sering ditemuin? Pertama-tama ini deh, tahu UT tuh dari mana sih kalau Mas Fedo tuh? Oke, kita flashback dulu ya Mbak ya. Iya, flashback dulu. Dulu di awal banget aku tahu UT, itu aku cuman dikasih tahu sama teman. Gitu. Jadi ada teman aku yang udah kuliah di UT dan beliaunya itu memberikan informasi terkait UT itu seperti apa dan cara belajarnya seperti apa. Nah, dari situ aku mulai kayak terpantik untuk oh iya ya, kayaknya keren nih UT nih. Ada terobosan baru nih, kuliah online. Siapa sih yang nggak mau, apalagi aku kan seneng rebahan kan ya. Oke. Orang-orang milenial yang seneng rebahan ya pasti akan memilih UT gitu. Artinya itu cocok banget untuk teman-teman dengan targetnya milenial. Iya, gitu. mungkin yang teman-teman yang punya aktivitas di luar yang ini ya, yang tinggi ya. Iya. Jadi bekerja juga, betul. Karena kan kita sangat fleksibel ya. Misalnya siangnya kerja, malamnya mengerjakan tugas kan juga bisa. Ya, Jadi saat pandemi seperti ini ya, Iya, kuliah online itu sudah cocok banget pokoknya Mbak. cocok banget ya. Apalagi kalau kita itu kan sudah nggak kaget ya, karena kita sudah kuliah online ini udah dari dulu. Dari dulu. Kalau teman-teman yang lain mungkin dari universitas lain ya, teman-temannya Mas Fedo mungkin agak kebingungan ya kan. Iya. Kalau kita udah mahir lah. Lalu jadi gini, kalau penerimaan mahasiswa baru itu mungkin kan ada beberapa yang belum jelas ya, kayak misalnya persyaratannya apa sih, ya kan? Oke. Jadi mungkin kita akan mengulas sedikit ya tentang materi alurnya menjadi mahasiswa UT, syarat-syaratnya yang harus dipersiapkan. Ya, yang pertama ini saya ingin mengulas ya untuk panduan bagaimana cara registrasi seperti itu ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman sekalian bisa menuju laman sia.ut.ac.id melalui komputer atau smartphone masing-masing seperti itu. Kemudian sebentar ya, ini akan tampil di layar teman-teman semuanya ya. Untuk panduannya bisa dilihat dan juga dipahami. Yang pertama bisa masuk laman sia.ac.id, lalu bisa pilih bagian admisi calon mahasiswa. Baik. Setelah itu langkah berikutnya, tahap yang pertama, di laman SIA tersebut teman-teman bisa membuat akun. Setelah berhasil membuat akun, bisa mengisi data pribadi. Setelah itu, jika data sudah lengkap terisi, teman-teman sekalian bisa validasi data pribadinya. Seperti itu, lalu bisa registrasi mata kuliah. Untuk data-data yang bisa diisi sendiri itu meliputi ada nama, alamat email ya. Emailnya tentunya menggunakan. Kecil ya suaranya ya? Bagaimana? Ibu? Halo? Apakah bisa Suaranya kecil. Suara saya? Suaranya kecil. Suaranya kecil, pelan. Suaranya kecil. Baik. Apakah saat ini sudah terdengar? Ya, lumayan, udah agak lumayan. Oh ya, baik. Baik, kami lanjutkan ya. Untuk data pribadi yang bisa diisi yaitu meliputi ada nama, kemudian alamat email yang aktif tentunya, kemudian password seperti itu. Lalu jika sudah, nanti bisa klik bagian registrasi. Nah, seperti yang ada pada layar. Jika sudah berhasil, nanti akan muncul notifikasi berhasil. Kemudian jika sudah berhasil, sistem kami akan mengirimkan link verifikasi melalui email rekan-rekan sekalian.
Jika sudah muncul nanti bisa diklik untuk nanti lanjut, bisa membuka emailnya, lalu diklik link verifikasi, kemudian nanti bisa memilih UPBJJ mana rekan-rekan sekalian akan mendaftar, seperti itu, lalu pilih jenjang pendidikan dan informasi pribadi lainnya seperti NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya, seperti itu. Nah, lalu persyaratan berkas yang harus diunggah, itu yang pertama ada pas foto berwarna ukuran 4x6. Yang kedua ada surat pernyataan keabsahan dokumen, lalu ada form isian foto dan tanda tangan dan juga paraf. Nah, untuk formulir isian foto dan juga surat pernyataan ini bisa teman-teman dapatkan di ut.ac.id/formulir ya teman-teman, bisa diunggah dulu lalu diisi untuk kemudian bisa di upload seperti itu. Kemudian ada KTP, selanjutnya ada fotokopi ijazah terakhir dengan legalisir cap basah. Lalu juga ada fotokopi transkrip nilai terakhir dengan legalisir cap basah. Kemudian khusus untuk yang mendaftar fakultas FKIP ya, FKIP itu ada tambahan yaitu surat keterangan mengajar minimal 1 tahun, kemudian SK pengangkatan sebagai guru, lalu ada penilaian kinerja dari kepala sekolah. Setelah itu, setelah berkas-berkas sudah berhasil diunggah, teman-teman sekalian bisa mengklik simpan, kemudian sistem kami akan mengkonfirmasi, lalu bisa menunggu proses validasi dari berkas tersebut kurang lebih maksimal 2x24 jam ya. Betul. Nanti jika memang 2x24 jam belum tervalidasi juga, teman-teman sekalian bisa konfirmasi ke kami melalui kontak layanan kami secara online seperti itu. Mungkin sudah selanjutnya. Baik, apabila data berhasil divalidasi ya, teman-teman, nanti sistem kami akan mengirimkan email, yaitu konfirmasi email. Nanti akan ada di situ informasi seputar NIM, kemudian link untuk membuka katalog kurikulum, lalu ada informasi untuk melakukan registrasi mata kuliah. Setelah itu, teman-teman bisa mencetak lembar informasi pembayarannya dan juga melakukan pembayaran melalui ada Bank BRI, BNI, BTN, Mandiri, bisa di gerai Alfamart, Indomart, ataupun aplikasi Tokopedia, seperti itu. Kemudian, jika data pribadi sudah berhasil divalidasi oleh UPBJJ, maka status pada login di akun SIA itu akan berubah menjadi mahasiswa. Jadi, teman-teman sekalian, kalau login sudah memilih yang mahasiswa, bukan lagi calon mahasiswa seperti itu. Baik. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya untuk panduan admisinya. Mungkin ini teman-teman yang join ada beberapa yang sudah melakukan ya. Oke, kalau yang sudah melakukan admisi, terus selanjutnya ngapain nih? Ya kan? Nah, selanjutnya teman-teman sekalian bisa melanjutkan ke registrasi mata kuliah. Nah, registrasi mata kuliah ini biasanya yang paling sering itu registrasi mata kuliah SIPAS dan non-SIPAS, betul nggak sih? Betul, Bang. Nah, jadi ini akan kami coba review kembali ya untuk panduan registrasi mata kuliah mahasiswa baru dan lama. Oke, jadi teman-teman kalau mau registrasi mata kuliah itu, kita semua itu kan sudah serba online ya. Yeah. Jadi itu bisa dilakukan sendiri lewat, sudah bisa di rumah aja gitu, pakai gadget masing-masing. Nah, caranya teman-teman semua tinggal buka laman sia.utac.id. Setelah itu login dengan akun SIA-nya yang tadi sudah dapat email verifikasi tadi. Nah, seperti ini tampilan untuk dashboard SIA-nya, nanti
Di situ ada non pendas itu ya Mas ya. Lalu ada layanan mahasiswa. Nanti kita pilih yang masuk ke yang sarjana dan diploma ISIP, FMIPA dan FKIP. Nah, setelah klik masuk, nanti tinggal pilih registrasi. Lalu setelah itu pilih registrasi mata kuliah SIPAS atau non SIPAS ya, tergantung layanan yang teman-teman pilih. Setelah pilih registrasi mata kuliah SIPAS, lalu tinggal diisikan NIM ya, lalu tinggal diklik cari. Nah, setelah itu nanti akan muncul nih untuk mengisi pengiriman alamat bahan ajar. Nah, nanti alamat ini mungkin juga ada beberapa teman-teman yang bingung ya, ini alamat apa gitu kan? Alamat apakah harus sesuai dengan KTP atau apa? Jadi alamat bahan ajar itu tidak harus sesuai dengan KTP karena kan ini hanya untuk pengiriman modul saja. Karena selama pandemi ini modul kita semua untuk mengurangi kontak fisik ya. Jadi langsung dikirim dari pusat langsung ke alamat mahasiswa. Nah, jadi ini alamatnya pastikan alamat tempat tinggal sekarang ya. Nah, nanti bisa diisi dengan lengkap beserta kotanya, kecamatannya, kode posnya. Jadi jangan sampai keliru. Begitu. Setelah itu bisa diklik lanjutkan. Nah, ini untuk teman-teman yang ngambil mata kuliah non-SIPAS, nanti bisa caranya pertama pilih tempat ujiannya dulu. Setelah itu bisa ketikkan kode mata kuliah yang akan ditempuh. Nah, kode mata kuliah ini kita untuk teman-teman non-SIPAS itu harus melihat dulu ya katalognya. Jadi jangan sampai kebingungan atau salah untuk mengambil mata kuliahnya. Jadi pastikan harus baca dulu katalognya. Katalognya bisa diakses secara online lewat UTAC-ID/katalog. Nah, setelah sudah ada nih rencana mata kuliahnya akan diambil apa, tinggal ketikkan kode mata kuliahnya yang akan ditempuh. Setelah itu jangan lupa juga untuk checklist di bagian reptutor. Nah, ini jangan sampai terlewat ya teman-teman ya, karena ini nanti yang akan masuk ke perkuliahan lewat tutor. Setelah itu juga jangan lupa untuk checklist di beli bahan ajarnya. Nah, karena untuk non-SIPAS itu kan tidak otomatis ya bahan ajarnya, jadi harus checklist. Setelah itu checklist di alamat pengiriman bahan ajarnya ya dipastikan sudah benar. Lalu setelah itu checklist ke persetujuannya, lalu kemudian bisa disimpan di linknya. Nah, untuk teman-teman yang ambil sistem layanan SIPAS, jadi nanti tahapnya setelah isikan NIM dan cari ya, nanti langsung otomatis tampilnya seperti ini. Jadi langsung mata kuliahnya sudah paket. Nah, itu dipastikan lagi bisa dicocokkan dengan yang di katalog ya. Itu sudah ada rincian mata kuliahnya, SKS-nya berapa. Nanti itu tinggal diklik simpan saja. Nah, setelah diklik simpan nanti bisa dicetak billingnya. Nah, untuk teman-teman yang sudah disimpan billingnya, nanti bisa dilihat kembali billingnya di menu Raga Billing. Nah, di menu Raga Billing ini nanti semua bentuk pembayaran apapun di Universitas Terbuka ini nanti akan terrekord di Raga Billing ini. Setelah itu, kalau mau pembayaran bisa dicetak LIP-nya lewat opsi cetak tersebut. Nah, ini tampilan untuk lembar informasi pembayarannya. Itu sudah tertera NIM, namanya dipastikan benar, semesternya juga dipastikan benar. Setelah itu mata kuliahnya, SKS-nya juga dipastikan, dan nominalnya di situ sudah tertera ya. Nah, lembar informasi pembayaran ini bisa dibayarkan melalui teller, ATM, atau edisi di Bank BRI, Mandiri, Bank BTN, atau di gerai-gerai Alfamart, Alfamidi, dan Indomart, dan lainnya. Lalu kita juga ada lewat aplikasi nih, yaitu bisa lewat Tokopedia. Mungkin untuk penjelasan awalan ya, mengulas kembali betul. mengenai Jadi
kita sudah mengulas kembali nih gimana caranya admisi dan registrasi mata kuliah. Jadi mungkin sekarang tanya jawab aja ya. Boleh. Boleh ya? Iya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kami buka sesi pertama, mungkin 3 pertanyaan Tiga dahulu pertanyaan. ya. Boleh 3 Iya. pertanyaan Dan ya. nanti untuk yang bertanya silahkan bisa resen ya teman-teman. Lalu bisa on cam dan menyebutkan NIM jika sudah terdaftar Betul. seperti itu, karena nanti juga akan Nah, ada iya teman-teman yang beruntung yang nanya nanti akan mendapatkan hadiah menarik dong dari UT. nanti akan kami pilih. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Silahkan kami beri kesempatan untuk 3 orang pertama terlebih dahulu. Baik, itu ada 1 yang terlihat sudah raise hand. Oh iya betul, ada Kak Heri Suman ya. Ada Silakan Kak Heri. Suman. Silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dinyalakan videonya Kak. Saya lagi isoman di hotel di Surabaya, jadi pakai suara aja bisa. Boleh. Sebenarnya sih kita pengen kenalan ya sama teman-teman semuanya. Dekat dengan yang lain seperti itu. Betul. Oke, nggak apa-apa. baik. Nama saya Heri Suman, nomor NIM 0440908554. Yang saya mau tanyakan, ini kan saya coba login di sia.ut SCID kan. Di sini yang sudah saya login tapi masih kosong ya, Mbak? Kenapa ya? Di SIA. Iya, di SIA. Dan yang pertanyaan kedua adalah di website tersebut, di SIA maupun di Learning itu bedanya apa? Untuk apa ya? Itu aja sih. Terima kasih. Kak Heri, pertanyaannya sementara kami tampung dulu ya. Oke, baik. Pertanyaan kedua, silakan bagi teman-teman. Ya, ada yang ingin bertanya lagi, silahkan bisa resen teman-teman. Halo teman-teman, yang ingin bertanya bisa resen. Oke. Belum Ada. belum ya. Mungkin langsung dijawab aja ya. Baik, untuk Kak Heri, jadi setelah login di SIA, itu dipastikan dulu tampilan di pojok paling atasnya itu dipastikan masih calon mahasiswa atau sudah mahasiswa, gitu ya. Nanti kalau misalnya kalau masih calon mahasiswa, artinya kemungkinan masih dalam proses validasi ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah tampilannya sudah mahasiswa, mungkin bisa ditampilkan. Ya, kalau tampilannya sudah keterangannya mahasiswa, nanti tinggal pilih bagian registrasi mata kuliah seperti yang disampaikan tadi. Baik. Sudah mahasiswa. Sudah mahasiswa. Tahapannya kalau Kak Heri sendiri sudah sampai mana nih? Sudah registrasi mata kuliah? Sudah ada centang semua untuk mata pelajarannya, mata kuliah. Oke, berarti sudah rekrutan ya. Sudah melakukan pembayaran? Sudah, tinggal menunggu buku dikirim dari pusat. Baik, oke. Jadi mungkin tampilan yang kosong mungkin gini, kalau perkuliahan itu nanti aksesnya di e-learning ya teman-teman ya. Kalau yang di SIA itu kan sistem informasi akademik ya. Jadi semua registrasi, pembayaran, dan data-data mahasiswa itu lewatnya SIA. Tapi kalau untuk perkuliahan itu kita lewatnya e-learning.ut.ac.id. Nah, setelah pembayaran pastikan sudah aktivasi Tuton dulu di e-learning. Begitu. Sudah aktivasi Kak Heri? Sebentar. Di situ kan ada cuma ini ya, tampilan file-file PDF. Betul tidak ya? Belum dimulai ya perkuliahannya ya. Jadi bisa dibaca-baca dulu panduannya. Betul. Ya betul. Ya itu masih kosong itu karena belum dimulai. Oh, baik.
Ya, terima kasih, Mbak. Baik. Sudah jelas untuk Sudah jelas ya informasinya? Kak Heri ya? Iya. Terima kasih. Ya, baik. Baik. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Iya. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Bisa raise Halo hand? Kak, Ya, Raise hand dulu, Kak. Bisa raise hand? Kak. Dengan Kak siapa ini ya? Halo. halo Kak, saya Ramadhani Nova Suciati, nomor induk mahasiswa 044 101 119. Oke, panggilannya siapa nih Kak? Nova. Baik Kak Nova, bisa Oke. dinyalakan dulu. Udah. Ya. Nah, biar Kak. kita saling kenal ya, biar sama Iya. teman-teman juga saling kenal. Baik, ada Kak. pertanyaannya? Saya izin bertanya, kan saya sudah melakukan pembayaran. Terus langkah selanjutnya itu apa? Soalnya mau mengisi form kesediaan tuton itu belum bisa. Tanggalnya itu yang di web itu udah lewat. Terus pertanyaan yang kedua, kemarin pas saya daftar itu, saya kan memilih jenis SIPAS-nya itu SIPAS semi, tapi keluarnya itu SIPAS non-TTM. Gimana itu, Kak? Oke. Ditampung dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Saya Kak izin bertanya. Ya, bisa raise hand ya Kak? Nama Alicia Putri dari UPJJ Surabaya, NIM-nya 0438426671. Baik, silakan. Bisa dinyalakan videonya? Ya, bisa dinyalakan. Sudah nyala Kak. Baik. Panggilannya dengan Kak siapa nih? Kak Aca. Baik, Kak Aca. Silakan pertanyaannya. Gini Kak, kan saya sudah melakukan pembayaran. Jadi kan Ya. tinggal nunggu buku itu sampai ke kita kan. Nah, pertanyaan saya sudah mengaktifkan Tuton, juga e-learning. Terus kemarin itu kalau nggak salah saya pernah ikut webinar, katanya harus memakai Microsoft Account. Team. Benar ya Kak? Microsoft Team ya. Microsoft Team. Terus setelah itu untuk login ke e-kampus kok tidak bisa ya? Jadi sudah beberapa kali login pakai akun yang sama juga tetap masih nggak bisa. Itu gimana? Jadi bisa login e-kampus ya. Iya, e-kampus. Baik, mungkin itu Kak yang saya tanyakan. Baik, pertanyaannya Kak Aca sebentar kita tampung dulu ya. Ya, terima kasih Kak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Lagi ya. Oke, lagi silakan yang ingin bertanya. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa raise hand dulu Kak. Ya Kak, ini perkenalkan nama saya Rahmario Pamungkas. Siapa? Sorry. Rahmario Pamungkas Kak. Mario. Ya. Kak Mario, bisa dinyalakan videonya, kita pengen kenalan nih. Oh ya Mbak. Udah. Ini udah toh? Belum terlihat ya. Ini menyantumkan NIM kan Kak? Iya, boleh disebutkan NIM-nya. NIM saya 0440927554. Baik. Ya, pertanyaannya? Ini mau tanya Kak, untuk kepastiannya registrasi matkul yang pasti kapan ya Kak? Registrasi mata kuliah apa Kak? Yang SIPAS. 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 Ya kan? Baik. Mungkin pertanyaan. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Oke, ditunggu Kak. Terima kasih. Tadi ada yang kedua, ada pertanyaan dari Kak Ramadhani ya.
itu menanyakan setelah pembayaran selanjutnya, langkah selanjutnya setelah pembayaran apa seperti itu ya. Oh baik. Nah, mungkin Mas Yudo bisa ceritain nih gimana dulu waktu setelah pembayaran tuh ngapain sih? Soal pembayaran ya. Gitu. Jadi sedikit mengulas tentang, kan aku juga registrasi kemarin. Betul. Jadi untuk teman-teman yang sudah registrasi mata kuliah dan sudah dibayarkan billingnya, nanti masuk ke tadi aktivasi SIA, aktivasi Tuton, aktivasi Tuton di websitenya elearning.ut.ac.id. Nanti masuk ke websitenya dan aktivasi dulu untuk teman-teman yang belum pernah melakukan aktivasi. Artinya mahasiswa baru wajib harus aktivasi. Betul. Gitu. Jadi pastikan punya email yang aktif. Gitu kan. Gitu. Kalau bisa sih emailnya sih jangan ganti-ganti ya Kak ya. Karena nanti akan kesusahan sendiri. Nggak lupa password dan lain sebagainya. Jadi setelah aktivasi tadi, nah ini ada tampilannya. Panduan untuk aktivasi mungkin bisa langsung kita bisa langsung di-review aja. Jadi panduan untuk aktivasi buat teman-teman yang belum melakukan aktivasi, nanti monggo pertama masuk dulu akses www.elearning.ut.ac.id. Nanti masuk ke bagian aktivasi. Di situ sudah ada tampilannya, klik aja yang hijau itu, klik. Dan nanti masuk, di situ akan ada isian aktivasinya. Ada kayak data-data NIM-nya, tanggal lahir, ada nomor HP, dan juga email. Nah, pastikan lagi untuk email dan nomor HP-nya tadi benar-benar valid. Betul. Karena nanti takutnya tidak bisa menerima email masuk yang nanti akan untuk login itu tadi. Gitu. Nah, di situ nanti ketika udah dikirim datanya tadi, cek inbox emailnya yang ada, yang telah didaftarkan pada mahasiswa. Nanti buka emailnya, nanti klik pada tampilan klik di sini. Nah, ini akan masuk emailnya. Di situ username sama passwordnya udah akan kelihatan. Nanti untuk login, biasanya username-nya itu NIM dan passwordnya itu masih berupa angka acak. Mungkin angka atau huruf acak seperti itu. Ya, nanti password yang udah ada itu buat login di bagian pojok kanan. Di situ ada gambar kayak kunci gembok ya, gembok. Nanti masuk ke sana, tinggal login dengan passwordnya tadi. Nanti masuk ke dashboard, udah ada tampilannya form kesediaan mengikuti tuton. Jadi diklik aja form mengikuti tutonnya itu. Kalau teman-teman sudah membayar, jadi nanti otomatis akan ada tampilan atau pernyataan bersediakah Anda mengikuti tuton. Nah, nanti diklik saja saya setuju gitu. Artinya kemungkinan ketika teman-teman mahasiswa udah bayar tapi di kliknya itu kok masih terteranya belum bayar. Betul. Nah, itu memang karena butuh proses, Mbak. Betul, iya. Jadi butuh proses sinkronisasi dan enrollnya ke sistem. Betul, biasanya 2 kali 24 jam. Iya, jadi gitu. bisa dicoba secara berkala ya. Yang jelas kalau memang baru pembayaran biasanya memang masih menunggu. Iya, jadi mungkin bisa dicoba besok atau lusanya. Ya. Gitu. Nah ini kalau ada yang lupa password nih, Kak Fedo gimana nih? Lupa password si e-learning gimana? Lupa password e-learning, nanti kita bisa reset. Betul. Iya, gimana caranya? Cara resetnya di menu resetnya. Nanti yang di situ ada tampilan reset password. Klik aja reset password di situ. Nah, cari berdasarkan nama pengguna. Di situ ada nama pengguna atau email biasanya. Tapi di situ kita klik aja emailnya apa. Kita klik lanjutkan. Nanti akan ada kiriman email yang isinya ada link untuk mengubah passwordnya itu sendiri. Disesuaikan password barunya, tinggal nanti disimpan perubahan. Baik, mungkin gitu ya jawaban dari setelah pembayaran itu ngapain. Jadi yang bisa aktivasi tuton. Aktivasi tuton. Betul, itu yang pertama penting. Bisa aktivasi tuton, itu penting sekali ya di dalam perkuliahan kita nanti. Yeah. Setelah itu juga kita bisa menunggu modul sampai ke alamat. Benar banget. Betul. Dan nanti ini juga nanti akan ada orientasi mahasiswa baru. Betul, iya. Sebenarnya nanti akan dijelaskan lagi secara detail banget ya. Pada saat
pada saat orientasi nanti akan dijelaskan lagi bagaimana sih e-learning itu dijalankan dan isinya apa dan sebagainya. Tapi ini kita mengulas sedikit dulu biar teman-teman tahu langkahnya. Iya, Gitu. spoiler sedikit lah ya, nggak apa-apa ya. Baik, pertanyaan selanjutnya tadi bisa diulas? Selanjutnya sudah aku kasih tutorial dan e-learning, tapi ada kendala saat login e-kampus ya. Ini akan dibantu E-kampus dan Microsoft Teams ya tadi ya? Microsoft Teams, ya. Iya. Akan dibantu dijawab Ibu. Ya mungkin bisa dibantu menjawab oleh Ibu Mimin. Ibu Diah Paminta. Mbak Indah, Mbak Mayang, Mas Fedo. Tadi pertanyaan dari, saya nggak nyatet nama, tapi saya nyatet NIM. Kalau tidak salah ya pertanyaannya, tutor udah aktif. Kemudian akses ke e-learning dia udah bisa belum ya? Yang dia tanya itu akses ke e-kampus, bukan ke tim. Jadi teman-teman, kita tuh memang agak riweh karena ada beberapa akun yang harus kita miliki. Satu, akun SIA itu beda dengan 2 akun e-learning, 3 akun e-kampus. Ya. Jadi kalau sebagai mahasiswa aktif, kalau e-learning tadi sudah disampaikan oleh Mas Fedo bagaimana cara mendaftarkan akunnya dengan cara aktivasi tadi ya. Tetapi untuk akses ke e-kampus itu kalau Anda jadi mahasiswa aktif hanya tinggal klik ke e-kampus UTHCID, kemudian kok klik ya, apa namanya, bukan klik, ke browsernya itu kita tulis e-kampus UTHCID, kemudian nanti akan muncul username. Username yang digunakan tuh NIM. NIM@e-kampus UTHCID. Kemudian passwordnya tanggal lahir, UT, U-nya besar, T-nya kecil, tanggal lahir 2 digit, bulan lahir 2 digit, dan tahun lahir 4 digit. Tapi sebaiknya itu nanti kalau sudah aktif segera diganti ya passwordnya itu kan password default ya, karena itu kan bisa bisa gampang untuk orang lain tahu gitu ya. Jadi saya nangkapnya seperti itu. Jadi ada 3 akun yang harus Anda miliki, 3 akun yang berbeda-beda. Jadi kalau Anda pakai akunnya Tuton ke e-kampus tentu saja tidak bisa karena itu berbeda. Saya kira itu, apakah ada yang mau nambahkan Mas Fedo misalnya? Atau Mbak siapa tadi namanya itu yang saya nggak catat namanya, cuma NIM-nya itu, mudah-mudahan udah jelas ya. Gimana Mbak Aca? Iya Bu, iya sudah paham sekarang. Makanya kok nggak bisa. Mbak Aca, oke. Begitu ya Mbak Aca, saya juga udah isikan di itu tuh di mana di chatnya itu NIM, password sama username-nya. Bagaimana cara mengisi email e-kampus ya, mengaktifkan email e-kampus. Iya. Tapi jangan lupa nanti diganti tuh passwordnya. Oh siap. Nanti ada fasilitas mengganti. Oke, saya kira itu Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mimin sudah bergabung. Ya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Baik, tadi ada pertanyaan dari Rahmario Pamungkas ya, Mas Rahmario Pamungkas. Itu kapan registrasi mata kuliah SIPAS? Iya Kak, betul. Untuk registrasi mata kuliah SIPAS itu sudah bisa langsung diregistrasikan ketika berkasnya sudah selesai divalidasi tanpa ada kendala berkas ya Kak ya. Jadi pastikan berkasnya sudah valid semua, nanti bisa lanjut langsung ke registrasi mata kuliah. Nah, untuk mata kuliah SIPAS itu kan mata kuliahnya sudah paket ya. Jadi tinggal masuk ke akun SIA-nya, lalu pilih registrasi, lalu pilih opsi registrasi mata kuliah SIPAS, kemudian diisikan NIM-nya. Nah, setelah itu bisa diklik cari. Nah, setelah diklik cari nanti langsung otomatis menampilkan mata kuliah pada semester yang berjalan itu. Oh ya. Jadi cek lagi mata kuliahnya, berapa SKS-nya ya, dipastikan sudah benar. Nanti bisa disimpan di linknya. Setelah disimpan nanti bisa lanjut ke pembayaran. Jadi gini Kak. Iya, gimana? Maaf Kak, jadi kan ini kan dari mahasiswa KIPK.
Oh, baik. KIPK, terus kan sipasnya C++. Iya. Jadi kami harus nunggu instruksi dari Pak Suyatno dulu nggak? Kebetulan ada mahasiswa KIPK juga nih di sebelah saya. Gimana nih Mas Edo? Oke, jadi sharing sedikit ya Mas ya. Ya Mas. Kebetulan saya juga sudah registrasi, cuman biasanya untuk teman-teman mahasiswa baru seperti saya dulu, saya registrasi menunggu instruksi dari Pak Suyatno sendiri. Jadi kalau teman-teman sudah diminta untuk registrasi, monggo silahkan registrasi. Tapi untuk alurnya nanti sama seperti itu kok. Seperti yang lain juga ya Mbak. Intinya pas kita registrasi kita menunggu instruksi aja dulu nggak apa-apa. Karena nanti udah punya kelas juga. Nanti di situ udah konfirmasi sama teman-teman yang lain juga. Biasanya ada grupnya kan ya? Ada grup kelasnya nanti. Iya, nanti bisa sharing-sharing sama teman-teman di grup. Oh ya, jadi nunggu instruksi. Ya, sudah jelas mungkin jawabannya? Itu untuk kepastiannya mungkin belum tahu ya Kak ya? Kepastian untuk registrasi matkulnya. Coba nanti konfirmasikan saja kepada Pak Suyatno, dikomunikasikan kira-kira untuk registrasinya seperti apa. Kapan ya? Kapannya. Gitu. Ya, nanti bisa soalnya saya kontak Pak Suyatno. Ya sudah beberapa saya menghubungi itu belum ada respon. Iya, baik. Mungkin bisa ditunggu dahulu ya. Iya. Mungkin beliau juga lagi sibuk tuh Kak. Ya, nanti mungkin informasinya tetap akan diinformasikan oleh Kak Suyatno, jadi mungkin bisa ditunggu dulu, Kak. Terima kasih ya. Oke? Oke, terima kasih. Sama-sama, Kak. Sudah terjawab ya? Ya, terima kasih Kak. Ya, baik. Terima kasih kembali Pak Rahmario Pamungkas ya. Baik. Lanjut lagi? Pak Yadi, alhamdulillah. Ya, lanjut lagi ke pertanyaan yang masuk ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya silahkan. Silahkan bisa. Ada yang sudah resen? Ada Kak Fadila. Ya. Bisa on kan? Untuk perkenalan. Bisa Kak. Sebentar. Ya. Halo Kak, perkenalkan saya Muti dari NIM-nya 0440997118. Mau bertanya, kalau di UT itu kan pembelajarannya semua melalui web e-learning. Nah, ada nggak sih kayak aplikasi pendukung lain gitu yang buat menunjang, mungkin seperti MS Teams kayak gitu ada nggak? Terima kasih sebelumnya. Baik. Lanjut lagi. Ya. Dengan Kak Ridwan, silakan bisa on cam ya Kak. Oke, bentar. Perkenalkan, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nabali Budi Utama. Saya maba UT di Jogja ya. Maaf saya nggak bisa ambilin NIM saya karena saya lagi di rumah sakit. Dulu kita lagi positif COVID, dia nggak bisa bawa barang laptop. Jadi gini, saya sudah daftar dan sudah menjadi mahasiswa baru. Apanya? Juni, Agustus antara itu. Saya sudah bayar dan sudah dapat 3 kiriman dari UT. Nah itu setelah itu saya ngapain lagi ya? Step-stepnya. Nah saya bingung. Saya belum daftar, belum daftar. Tolong diberitahu secara rinci dari setelah bayar ke Bank Mitra, terus ke konfirmasi ke UT-nya, terus sudah buku udah, terus apa lagi? Itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kak Ridwan. Kami tampung ya pertanyaannya ya Kak ya. Siap. Lagi ke pertanyaan selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan Kak Yusuf Febrian, silakan.
Halo, Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Ya Kak, saya mau nanya Kak. Saya Yusuf Febrian, untuk NIM-nya di 0440904881. Saya kan masuk di Fakultas Manajemen Pak, Kak, Fakultas Ekonomi. Nah, saya sudah aktivasi Tuton, sudah menerima buku juga dari UT, sudah bayar juga. Nah, itu selanjutnya tuh langkahnya gimana ya Kak? Soalnya gini Kak, kadang kan kita juga bingung mau nanya-nanya kemana. Terus ada grup-grup gitu ya Kak ya? Misal grup khusus Fakultas Ekonomi atau Manajemen gitu Kak, biar kita tuh agak kerasa kekurangan beban gitu Kak. Kalau semisal kita bingung juga tanya, kadang kalau semisal WhatsApp UT-nya tuh kadang nggak dibalas, sedangkan kalau semisal di DM Instagramnya itu juga kadang slow respon Kak gitu. Terima kasih. Baik. Baik, Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Yusuf. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan. Ya, beberapa pertanyaan. Bisa diulas dulu Mbak Ida. Baik, yang pertama tadi yang belum terjawab ya, ada dari Kak Fadila, itu menanyakan fasilitas penunjang ya, untuk pembelajaran seperti MS Teams dan lain sebagainya. Kemudian ada dari Ridwan, Kak Ridwan, itu arahan setelah melakukan pembayaran, langkah-langkah detail setelah pembayaran seperti itu. Kemudian ada Kak Yusuf Febrian, itu menanyakan langkah-langkah setelah aktivasi Tuton dan juga setelah membayar, dan menanyakan juga apakah ada grup masing-masing fakultas itu ya. Baik. Baik, mungkin pertanyaan kali ini akan dibantu dijawab oleh Pak Rahardiano ya. Iya. Silakan Pak Har. Mungkin bisa masuk Bapak Rahardiano. Oke, terima kasih Mbak Indah, Mbak Mayang, Mas. Tadi ada satu pertanyaan juga yang mungkin belum terjawab Mbak Indah, dari Mbak Nova ya. Tadi kan awalnya itu kan registrasinya semi SIPAS. Oh iya. Oh iya, baik. Mungkin bisa Jadi, dibantu dijawab Pak Har ya. Ya. Jadi untuk Mbak Nova, jadi untuk semi SIPAS ya, itu nanti mengapa diarahkan ke SIPAS non TTM? Karena dari SIPAS itu nanti harus ada jumlah 25 mahasiswa. Jadi makanya untuk Mbak Nova itu diarahkan ke non TTM. SIPAS non TTM itu sistem paket ya, non tatap muka. Jadi nanti sudah plus modulnya. Kemudian nanti kalau misalnya ingin mengajukan tatap muka ya, mata kuliah untuk ditatap mukakan, itu syaratnya 25 mahasiswa. Kemudian kaitannya dengan SIPAS dan non SIPAS ya, ini ternyata masih ada beberapa mahasiswa yang kurang memahami ya. Untuk itu, kalau yang SIPAS saya kira sudah banyak yang paham ya, terutama tentang pengambilan mata kuliahnya. Ya. Jadi untuk SIPAS non TTM itu seperti yang disampaikan Mbak Indah, Mbak Mayang ya, itu untuk registrasinya itu akan langsung muncul paketnya. Tetapi untuk non SIPAS itu mahasiswa kan harus memilih pengambilan mata kuliah. Nah, banyak yang tanya apakah harus mengikuti sesuai dengan yang di katalog ya. Tidak ya. Jadi untuk non SIPAS itu tidak harus mengambil seperti yang ada di katalog. Yang di katalog itu hanya arahan ya, arahan mata kuliah. Yang jelas untuk non SIPAS itu bebas pengambilan mata kuliahnya. Jadi misalnya di katalog semester 1 mata kuliahnya ini, semester 2 mata kuliahnya ini. Jadi mahasiswa teman-teman bisa mengambil mata kuliah yang ada di semester 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Yang jelas itu maksimal
24 SKS. Dan diharapkan kode yang di situ kodenya sama. Karena apa? Karena kodenya sama itu artinya nanti kalau ujian itu berbarengan atau bentrok. Nah, kalau sesuai dengan arahan itu sudah tidak bentrok lagi. Tetapi kalau mahasiswa mengambil mata kuliah yang ada di semester 1, semester 2, dan seterusnya, nah itu tadi. Jadi diharapkan tidak ada mata kuliah yang kodenya sama karena ujiannya bentrok. Itu. Kemudian mungkin yang perlu kita informasikan juga Mbak Indah, Mbak Mayang. Jadi untuk penutupan pendaftaran ini kan mundur ya. Iya, Ya, jadi mungkin ada beberapa mahasiswa yang belum menerima atau belum membaca di IG ya atau dan di mana saja. Itu penutupan pendaftaran itu diundur yang tadinya 11 Agustus itu menjadi 15 September. Kemudian untuk penutupan registrasi itu dari yang semula 1 September sampai 20 September. Jadi teman-teman yang sudah divalidasi, yang persyaratannya sudah lengkap, sudah divalidasi, jangan sampai nanti meregistrasikan mata kuliah itu melebihi dari tanggal 20 September. Karena apa? Karena nanti sudah tidak bisa lagi. Ya, seperti itu. Kemudian juga pembayaran uang kuliah itu tadinya 9 September menjadi 22 September. Jadi masih agak lama, tetapi diharapkan setelah registrasi segera saja dibayar. Tentang besarnya pembayaran itu sudah tertera di dalam billing yang diterima oleh mahasiswa. Kemudian tadi untuk Mas Ridwan ya. Jadi Mas Ridwan mudah-mudahan segera cepat sembuh ya, sehat kembali. Nanti untuk informasi selanjutnya itu apa yang dilakukan ya. Sementara tunggu dulu Mas Ridwan ya. Penjelasan lebih lanjut nanti akan ada orientasi mahasiswa baru. Ya. Setelah bayar ya, itu ditunggu saja. Tetapi jangan lupa sering-sering buka IG-nya UT ya. FB-nya UT dan seterusnya. Sama dengan pertanyaan dari Mas Yusuf Febrian ya. Jadi nanti ditunggu saja langkah berikutnya, Mas. Kemudian tadi siapa lagi, Mbak? Ada dari Kak Fadilah ini, Pak, menanyakan fasilitas penunjang seperti MS Teams dan lain-lain. Oh iya iya. Jadi yang jelas nanti ikuti saja untuk tutorial online ya. Jadi tutorial online itu gratis. Ya. Mudah-mudahan kemarin sudah ini tadi programnya SIPAS atau non SIPAS ya? SIPAS non TTM, Pak. Oh, iya, iya. Sudah dicentangi ya yang ikut tuton itu. Ampun. Oh iya, iya. Jadi nanti kalau sudah ya tinggal menunggu tuton itu. Tetapi misalnya Mbak Fadila ingin mengajukan tatap muka juga sama, ya. Jadi ada syaratnya nanti minimal ada 25 mahasiswa. Dan ini mungkin nanti bisa ditemukan, bisa di orientasi mahasiswa baru nanti. Mungkin nanti akan membentuk grup, kemudian mungkin dari grup tersebut ingin mengajukan untuk tatap muka mata kuliah, ya itu nanti bisa rembukan di sana. Ya. Untuk gambaran saja, kalau nanti mengajukan tatap muka itu ada biaya tambahan, mudah-mudahan belum naik, itu 150.000 per mata kuliah. Ya. Tetapi syaratnya tadi harus ada minimal 25 mahasiswa. Mungkin sementara itu Mbak Mayang, Mbak Indah. Jadi yang jelas untuk ini terutama yang non SIPAS ini yang masih kebingungan pengambilan mata kuliahnya. Jadi untuk non SIPAS sekali lagi nanti bisa mengikuti arahan, bisa lintas dari semester 1, semester 2, yang penting tidak bentrok tadi, dan maksimal 24 SKS. Boleh mengambil 10 mata kuliah, 10 SKS, 15 SKS, dan seterusnya. Sementara itu mungkin Mbak Indah, Mbak Maya, Mas Widu. Terima
Terima kasih Pak Rahardiono sudah dibantu untuk menjawab beberapa pertanyaannya. Sama-sama. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, sedikit ya Kak, kalau boleh Iya. menambahkan. Jadi intinya kan tadi pertanyaannya masih seputar bagaimana kelanjutan ya, kelanjutan dari registrasi mata kuliah itu sendiri. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru, ini kita ulas sedikit aja tentang nanti sampai orientasi mahasiswanya seperti apa. Nanti teman-teman setelah pembayaran, registrasi mata kuliah, melakukan pembayaran, nanti jangan lupa untuk aktivasi tuton itu tadi, di situ teman-teman akan melakukan pembelajarannya di situ. Itu yang utama penting. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan buku, itu bisa langsung di mungkin pembelajaran yang melakukan baca-baca mandiri. Boleh, Itu iya. bisa. Jadi nggak harus nunggu Nggak harus perkuliahan nanti ya. tunggu tutornya muncul, tapi Iya. langsung kita bisa belajar Bisa mandiri. prepare dulu. Ya, gitu. Dan misalkan untuk teman-teman yang bukunya belum terkirim nih, karena mungkin terkendala, apalagi PPKM seperti ini ya Mbak ya. Jadi bisa juga akses RDV atau ruang baca virtual atau perpustakaan digital di UT sendiri. Nah, itu biasanya masuknya login dengan menggunakan username, NIM, terus passwordnya itu biasanya password untuk masuk ke e-learning. Artinya tadi sudah aktivasi tuton, passwordnya itu dan juga NIM-nya bisa digunakan untuk RDV. Itu yang sepengetahuan saya, Mbak. Nanti bisa dikoreksi. Gitu. Sementara bisa curi start lewat RDV juga, teman-teman, gitu belajarnya. Nah, setelah itu bisa nunggu nanti orientasi mahasiswa. Di sana akan lebih jelas lagi secara detail bagaimana kelanjutannya. Kayak gitu sih. Nambahin lagi nih tentang fasilitas di UT ya. Mungkin ada beberapa yang nggak tahu ya. Jadi kita itu sebenarnya ada fasilitas yang namanya WiFi ID. Nah, jadi satu NIM itu bisa mendapatkan satu akun WiFi ID dan itu bisa digunakan di mana saja ya. Jadi misalnya ada di kafe-kafe atau di mana ya, yang ada WiFi ID-nya, nanti teman-teman semua bisa login menggunakan NIM dan password yang harus diaktifasikan dulu. Nah, aktivasinya itu langsung harus ke kantor ya? Ke kantor. Iya, baik. Harus yang bersangkutan dia membawa KTM atau tanda bahwa dia memang mahasiswa UT. Nanti bisa untuk aktivasi WiFi ID. Nah, karena kan kita kan perkuliahannya kan secara online nih, jadi kita kasih bantuan nih, ya kan? Iya. Enak banget ya kan ya? Enak banget pokoknya. Iya, bisa ngirit kuota jadinya. Jadi kita ada fasilitas yang namanya WiFi ID itu. Oke, mungkin kita akan break dulu ya, sebentar ya. 5 menit ya. Sebentar, sekitar 5 menit. Nanti kita akan balik lagi dan langsung ke sesi tanya jawab lagi. Bisa minum-minum dulu. Boleh, bisa rebahan-rebahan dulu boleh. Sebentar ya. Nanti kita kembali lagi 5 menit ke depan ya. Tetap Tetap di stay tune di sini. Baik. Baik. Ya, baik, melanjutkan sesi tanya jawab lagi ya. Oh ya, mungkin sebelum masuk ke tanya jawab lagi, mungkin kita akan menjelaskan tentang alih kredit ya, karena itu banyak banget sih yang nanya ya, alih kredit. Oke, nah materi ini mungkin akan dibantu untuk disampaikan oleh Ibu Mimin. Ibu Diah Paminta. Ibu Diah Paminta? Ya, Ibu Diah Paminta. Baik, Mbak Indah, Mbak Mayang, Mas Vedo. Sebelum ke alih kredit, mungkin saya mau menambahkan sedikit tentang tutorial online, Tuton, pendaftarannya. Mungkin tadi belum disampaikan ya. Ada perbedaan cara registrasi ke Tuton antara mahasiswa SIPAS dan mahasiswa yang non-SIPAS. Ya kan? Jadi kalau mahasiswa SIPAS tergantung juga semi atau non-TTM. Kalau non-TTM maka dia akan otomatis terregistrasi. Di billing nanti akan terlihat bahwa mata kuliah itu sudah otomatis terregistrasi tutorial online-nya untuk mahasiswa yang dengan layanan SIPAS. Tetapi untuk mahasiswa dengan layanan non-SIPAS, dia harus mencontreng ya, memilih lah, mengklik di Tuton itu.
untuk supaya dia terregistrasi layanan tutornya. Tapi itu tidak menjamin Anda akan otomatis terdaftar sebagai tutor, karena harus melalui seperti yang sampai Mas Wedo tadi, keikutsertaan itu juga harus diklik ya, kesediaan mengikuti tutor. Tapi awalnya pada saat registrasi kalau Anda lupa, maka itu bisa tidak mendapatkan layanan. Walaupun itu bisa diupdate melalui SIA. Jadi andai kan registrasi pertama itu lupa mengisi atau mencontreng tuton, itu masih bisa diupdate di SIA, itu bisa diupdate ya. Itu aja tambahan saya. Alih kredit. Saya itu kalau ngomongin alih kredit itu apa ya? Ya sedep-sedep gimana gitu ya tentang alih kredit ini. Jadi memang salah satu layanan yang menguntungkan, cukup menguntungkan bagi mahasiswa itu adalah alih kredit. Ya, saya kira kalau kita mencermati dari grup mahasiswa baru itu, ada beberapa mahasiswa yang mereka sudah pernah kuliah di perguruan tinggi lain, tetapi belum lulus gitu. Kadang kan ada loh yang tinggal skripsi gitu, artinya kan udah 100% mata kuliahnya sudah diambil gitu ya. Kemudian ada juga yang sudah lulus dari perguruan tinggi lain, gitu. Nah, alih kredit itu ada dua macam. Yang satu kita sebut alih kredit satuan, yang berikutnya yang kedua kita sebut dengan alih kredit blok secara umum ya. Untuk mahasiswa yang satuan itu bisa mahasiswa yang lulusan SMA tetapi pernah kuliah di perguruan tinggi lain, atau mahasiswa yang lulusan S1, D2 dan seterusnya, pokoknya bukan SLTA ya. Jadi ada dua yang berlatar belakang SLTA atau yang berlatar belakang diploma atau S1. Itu satuan. Bedanya apa? Kalau yang satuan itu semua program studi menerima itu, ada layanan alih kredit satuan untuk semua program studi. Prosesnya bagaimana? Prosesnya mengajukan alih kredit itu melalui aplikasi rpl.ut.ac.id. Di situ nanti akan bisa diikuti ya prosedurnya. Jadi harus mengunggah persyaratannya dan sebagainya. Dibaca itu di prosedur alih kredit, ada di katalog juga. Nah, yang berikutnya adalah yang blok tadi. Jadi hanya beberapa program studi yang mengadakan apa sih istilahnya ya, yang ada proses alih kredit berbasis blok. Blok itu dia akan dibebaskan sekian SKS, sekian semester, sekian SKS tapi sekian semester, sorry, bukan sekian SKS tapi sekian semester, tergantung dari latar belakang pendidikannya, S1, D2, D3, dan seterusnya, dan relevansi dari perguruan tinggi sebelumnya, perguruan tinggi asal, dan perguruan tinggi di UT. Gitu. Kita bisa diskusi nih, Mas Wedo, Mbak Mayang, atau Mbak Indah, bisa langsung menanyakan ke saya, kalau misalnya ada pertanyaan, supaya kita pancing-memancing gitu ya, supaya lebih enak. Yang satuan tadi sebetulnya udah jelas. Jadi misalnya begini, mahasiswa program studi, oke, kita ambil program studi manajemen, karena manajemen ini termasuk program studi yang mengadakan blok tadi ya, program studi manajemen, tetapi dia lulusan SMA. Lulusan SMA pernah kuliah di perguruan tinggi lain. Maka dia harus mengajukan alih kreditnya melalui skema satuan. Dia tidak bisa melalui skema blok. Gimana caranya? Dia kan punya transkrip. Salah satu syaratnya adalah transkrip dari perguruan tinggi asal.
Misalnya dia asalnya dari bukan manajemen juga nggak apa-apa, boleh saja. Tetapi mahasiswa tersebut harus membandingkan, mempelajari transkripnya dia dan kurikulum dari mata kuliah manajemen. Dicek manajemen ya. Terus dia bandingin nih, kira-kira mata kuliah yang sama, yang sudah pernah dia tempuh di perguruan tinggi asal, itu mata kuliah apa? Misalnya ada nih, manajemen pemasaran misalnya. Nah, itu dia catat, dia tulis deskripsinya, dan seterusnya. Ya. Kemudian, andaikan mata kuliah manajemen pemasaran ini ya, dia pernah tempuh di perguruan tinggi lain, dia akan ajukan alih kreditnya di perguruan di UT. Itu satu. Kedua, mata kuliah MKDU hampir sama lah mestinya ya, kayak agama, bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris atau apa, Pancasila, itu mata kuliah MKDU biasanya sama antara perguruan tinggi lain dengan perguruan tinggi kita. Dia harus mengajukan satu persatu itu dengan format, sudah ada formatnya sebetulnya, dia tuliskan mata kuliahnya, grade-nya berapa, dia pernah tempuh kapan gitu ya. Terus di UT itu diajukan, yang diajukan alih kredit itu mata kuliah apa? Manajemen, tadi aku mau manajemen apa tadi? Pemasaran. Misalnya di UT juga ada nih manajemen pemasaran gitu. Ya dia mengajukan yang relatif sama lah. Gitu ya. Tapi ini tidak otomatis disetujui. Jadi proses ini diajukan melalui RPR tadi, nanti akan ada tim seleksi, akan dinilai oleh fakultas mana yang disetujui alih kreditnya, mana yang tidak, dan nanti akan keluar SK gitu. Nah, untuk proses alih kredit itu dilakukan dalam waktu sampai dengan 30 hari setelah pembayaran terakhir. Pembayaran terakhir sekarang kita kapan ya? 29, 25 September? Lupa sih. Tanggal itu ya, kalau tidak salah 25 September ya. Andaikan pembayaran terakhir itu 25 September, maka mahasiswa yang mengajukan alih kredit ini sampai dengan 30 hari kemudian. Ya. Nah, ini kan uber-uberan dengan registrasi mata kuliah. Ya nggak sih? Dia mengajukan alih kredit, ya, ini sebenarnya bisa simultan. Jadi mahasiswa yang mengajukan alih kredit jangan menunggu hasilnya keluar. Kalau nunggu ya bubar karena sudah tutup registrasi, ya kan? Jadi kita bisa simultan. Mahasiswa yang mengajukan alih kredit bisa melakukan registrasi pada jadwal yang sesuai. Strateginya gimana? Andai ini mahasiswa non-sipas ya, ini untuk non-sipas ya. Kalau yang satuan tadi untuk non-sipas, bukan untuk mahasiswa non-sipas. Nah, andaikan manajemen pemasaran tadi, kalau di kurikulum UT itu ada di semester 1 andaikan ya, maka dia tuh nggak perlu meregistrasi mata kuliah itu, nggak usah dulu, karena non-sipas seperti disampaikan Pak Har tadi, kan boleh ngacak registrasinya. Boleh dari mata kuliah semester 1 atau boleh juga dari mata kuliah semester yang lainnya. Jadi dia mengajukan alih kredit, dia registrasi mata kuliah yang dialih kreditkan tadi itu nggak perlu diregistrasikan dulu sekarang. Itu. Ada respon untuk ini? Ada pertanyaan atau sudah jelas? Atau saya lanjut? Mbak Indah, Mbak itu sedang ngomong nggak? Kok saya nggak dengar ya? Saya nggak dengar suara teman-teman di kantor. Halo, Bu. Tapi suara motor dengar. Halo, siapa yang bicara barusan? Halo. Halo, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Edo yang ngomong. Iya, halo Ibu. Oke. Kecil suaranya. Yang barusan siapa ya? Izin bertanya, Ibu. Ya, boleh. Saya tadi nggak dengar suara sama sekali. Oh, iya. Silakan Mas Edo. Iya, Bu. Ini untuk yang satu-satu ya. Silakan. Jadi izin bertanya tentang persyaratannya, Ibu.
Jadi di menu RPL di situ kan ada juga persyaratan deskripsi mata kuliah. Ya. Nah, kemarin itu ada kasus di mana mahasiswa itu tidak mendapatkan deskripsi mata kuliahnya dari perguruan tinggi asal. Pertanyaannya itu, apakah deskripsi itu wajib atau tidak ya, Bu, untuk dicantumkan dalam RPL? Terima kasih Mas Wido. Ini mewakili pertanyaan teman-teman mahasiswa ya. Sebetul tadinya wajib, tapi karena banyak kendala itu, mahasiswa harus pergi ke perguruan tinggi butuh waktu. Sampai saat ini itu tidak diwajibkan. Jadi dia boleh tidak menggunakan deskripsi. Tetapi yang tabel tadi, mata kuliah ini akan kita alih kreditkan, itu dia harus mengunggahnya tanpa deskripsi ke apa-apa. Dan dia nanti akan menginput, dia harus menginput mata kuliahnya itu. Jadi selain mengunggah persyaratan itu yang isinya tabel mata kuliah yang akan kita alih kreditkan, dia harus menginput mata kuliahnya. Andaikan pada saat menginput ada kendalanya, ya itu yang penting unggah udah beres gitu. Nanti kita laporkan saja ke pihak bagian alih kredit ya. Seperti itu Mas itu. Baik, Bu. Ada lagi? Mungkin satu lagi Bu dari Vedo. Ya. Kemarin itu juga ada kasus di mana mahasiswa bingung untuk memilih mata kuliah mana yang akan disetarakan. Misalkan bahasa Inggris, mata kuliah bahasa Inggris. Di perguruan tinggi asal itu mata kuliahnya hanya reading, tapi di UT ada reading 1 dan reading 2. Nanti itu penyetaraannya seperti apa, Bu? Ya. Yang penting kita usaha, persepsi kita masing-masing dulu, ya. Mahasiswa persepsinya gimana sih tentang itu tadi? Dia harus mempersepsikan misalnya yang reading itu disetarakan di UT apa? Bahasa Inggris. Di UT ada berapa bahasa Inggris sih? Misalnya tuh yang ada 4 di perguruan tinggi sebelumnya ada 4 misalnya, reading 1, 2, 3, 4 misalnya nih ya. Kemudian yang di sini cuma ada 1. Anda boleh saja menuliskan yang reading 1 ya dengan bahasa Inggris 1, reading 2 bahasa Inggris 2 bisa saja. Toh nanti akan ada tim penilai dari fakultas. Mereka yang paling tahu mana sesungguhnya yang paling pas untuk diakui alih kreditnya. Sebetulnya makanya itulah butuhnya deskripsi. Karena dengan ada deskripsi di perguruan tinggi lain, maka itu mempermudah tim penilai untuk menentukan, memastikan apakah ini diakui atau tidak gitu. Jadi sesuai dengan persepsi kita saja diajukannya. Teman jangan ngarang banget ya, misalnya mata kuliah A disamakan dengan Z misalnya gitu ya, jangan gitu. Yang kira-kira samalah isinya gitu. Seperti itu Mas Wido. Ya, baik Bu. Mungkin cukup dari saya, mungkin dari Kak Mayang atau Kak Indah. Oh ya, ini juga Ibu Mimin yang banyak tanya ya masuk ke Pelma itu estimasi untuk alih kreditnya sendiri. Proses maksudnya? Iya, proses alih kreditnya sendiri sampai keluar SK alih kreditnya. Iya. Aku bukan orang fakultas ya, jadi agak susah jawabnya ya. Mudah-mudahan sekarang itu karena kita sudah dibantu aplikasi. Kalau dulu kan manual ya, harus mengirim mengirim lewat pos malah dulu kalau tidak salah, mengirim lewat pos ke BAKP, kemudian dari BAKP diteruskan ke fakultas dan seterusnya. Nah, karena berbasis aplikasi, semua pihak yang punya kepentingan di situ kan sudah bisa melihatnya. Mudah-mudahan itu prosesnya cepat. Kemarin saya juga ada beberapa mahasiswa yang bukan berkasus mengajukan alih kredit itu. Ya tidak lama-lama amat lah ininya prosesnya itu. Dan bagaimana cara memantaunya? Memantaunya memang di aplikasi RPL itu, yang kedua di LKAM. Jadi kalau proses alih kredit sudah selesai diproses dan mata kuliah mana sudah ditetapkan yang diakui yang mana, secara legal atau secara administratif kan akan dikeluarkan SK-nya atau nanti yang dikirim kepada mahasiswa. SK alih kredit tanda tangan oleh dekan. Nah, ini simultan juga ngerjainnya di pusat. Jadi
program studi itu atau BLKP itu akan memproses menginput mata kuliah yang diakui ke nilainya mahasiswa. Kalau dia sudah terinput, maka itu bisa dicek melalui LKAM. LKAM akan muncul, ya, misalnya manajemen tadi, nilainya A misalnya, diakui A, maka ketika kita cetak LKM, mata kuliah manajemen yang di kurikulum manajemennya UT akan muncul di LKM itu. Dan terlihat di situ dia ada pada semester berapa. Ya, LKM-nya gitu. Jadi proses yang paling gampang saya kira di LKM itu ngeceknya mahasiswa gitu ya. Apakah itu memperjelas pemahaman teman-teman? Ya. Cukup jelas. Atau malah bingung? Sorry kalau saya ngomongnya kecepatan. Enggak Bu, udah cukup jelas dan mungkin. Halo Bu. Ya, halo. Bu, mau izin tanya Bu? Ya boleh. Boleh, silakan raise hand dulu Kak. Silakan bisa raise hand. Itu baru satu ini ya, satu skema ya, yang satu-satu ya. Oke. Oh iya. Siapa tadi yang mau bertanya? Bisa raise hand? Halo. Halo Kak. Halo, yang ingin bertanya bisa raise hand? Belum ada respon? Belum ada respon. Ya, halo Bu. Iya, Ya, monggo. Halo, iya. Saya Agus Supriyono, Bu. Ini kan saya sekarang semester 3 ya. Ini mau masuk semester 3. Nah, saya kan waktu itu pernah saya kuliah di perguruan lain. Kemudian saya kan ini mau semester 3. Saya bisa nggak alih kredit sekarang? Jadi mata kuliah yang pernah saya ambil di perguruan lain, itu saya alih kreditkan di sini bisa nggak Bu ya? Cuma beberapa saja itu mata kuliahnya. Apakah pertanyaan sudah selesai atau masih ada lanjutan? Ya mungkin itu saja Bu yang saya tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Indah? Saya langsung jawab atau gimana? Mungkin bisa langsung direspon saja Ibu. Langsung dijawab. Oke. Mas Agus, semester Anda prodinya apa Mas Agus? Terus layanannya SIPAS, non SIPAS? Non SIPAS Bu. Non SIPAS. Prodinya sebetulnya bisa apa saja. Prodinya itu relevan nggak dengan yang di UT? Nggak relevan Bu. Cuma mata kuliahnya ini relevan nih. Oh, mata kuliahnya relevan. Filsafat ilmu. Oke. Ini sejak 2001.1 itu ada peraturan baru yang tadi saya sampaikan itu. Mahasiswa mengajukan alih kredit dalam waktu 30 hari setelah batas akhir pembayaran. Itu mulai mahasiswa baru 2001.1, berarti semester lalu ya. Semester lalu benar? 2001.1, sekarang 2001.2. Ya. Artinya Mas Agus ini masuk di golongan sebelum itu, sebelum 2001.1. Saya harus tanyakan dulu ini ke pihak bagian alih kredit, apakah Mas Agus ini yang sekarang tuh masuk semester 3 itu bisa mengajukan alih kredit dan bagaimana caranya? Karena kalau tidak salah kalau di aplikasi jangan-jangan udah disegat ya, jangan-jangan ya kalau angkatan kurang dari 2001.1 itu tidak bisa menginput di situ. Jangan-jangan saya belum ngecek sih. Saya nggak tahu kalau Mas Wido udah cek. Kalau misalnya mahasiswa kurang dari 2001.1 itu nggak bisa masuk di situ. Betul nggak Mas Wido? Biasanya sudah tidak ada opsi untuk mengunggah. Oke. Ya, artinya dia tidak bisa lagi input di RPL. Nah, untuk mahasiswa lama ini, anggap aja ini mahasiswa lama ya, karena sebelum ketentuan ini berlaku, itu
saya tidak tahu, saya belum mendapatkan informasinya. Nanti kita bisa tanyakan. Nanti dicatat saja nomornya Mas Agus, nomor HP, nomor NIM-nya, nomor HP-nya, supaya nanti ketika kita sudah mendapatkan penjelasan dari pusat, itu kita bisa sampaikan kepada Mas Agus. Begitu Mas Agus? Iya, Bu. Dicatat, dilaporkan ke Mbak Indah, Mbak, itu NIM-nya sama nomor HP-nya. Iya, lewat mana, Bu ya? Ya, boleh diinformasikan mungkin NIM-nya terdahulu? Sekarang aja nggak apa-apa. Halo, Bu? Iya, sekarang Lewat aja mana? NIM-nya. Ya, langsung Disebut aja. Nggak rahasia kan NIM-nya? Kalau nomor HP, kalau rahasia, asal yang di data itu aktif, ya kita menggunakan yang di data aja, nggak usah disebut di sini, nggak apa-apa. Yang di DP aktif nggak tuh nomor HP-nya? Aktif, Bu. Oke, NIM aja kalau gitu Mbak Indah yang dicatat. Iya, bisa disebutkan? 0424 Ya. 88 Ya. 8-nya 3 kali ya, Bu ya. Terus 15. Ya, Baik, untuk Pak Agus mungkin nanti akan dikontak kembali ya untuk konsultasi lebih lanjut lagi. setelah mendapat informasi dari pusat kita, Mbak. Iya, betul. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berikutnya ada yang ingin bertanya lagi, silahkan bisa raise hand teman-teman. Sebutkan nama dan NIM. Bagaimana? Oke, sepertinya masih malu-malu ya, belum ada pertanyaan lagi. Jadi mungkin kita mengulas pertanyaan yang sering ditanyakan ke pelayanan mahasiswa ya. Nah, apa aja tuh Mas Fedo? Oke, sebentar saya buka dulu ya. Boleh saya sedikit Mbak Indah? Oh, iya, yang tadi yang untuk alih kredit blok, nanti atau sekarang atau ulasan dulu? Oh, dilanjut. Ya. Boleh dilanjutkan dulu Ibu? Dilanjutkan dulu? Boleh. Oke. Jadi ada 2 skema layanan alih kreditnya tadi, yang 1-1 dan yang blok. Yang blok itu artinya mahasiswa akan dibebaskan secara otomatis sejumlah sekian SKS tergantung dari latar belakang pendidikan akhir, dan program studinya. Antara program studi di perguruan tinggi asal itu relevan atau enggak dengan yang di UT. Nah, layanan yang model seperti ini itu hanya terbatas yang melaksanakan ini di UT, yaitu 1 akuntansi, yang 2 manajemen, jadi FE itu ada 3 program studi, kemudian yang 3 itu ekonomi pembangunan, terus 1 lagi dari FISIP, D4 kearsipan. Nah, skemanya itu begini, kalau yang alih kredit blok ya, kita sebutnya alih kredit blok ini, mahasiswa layanannya harus SIPAS. Kenapa? Karena yang dibebaskan adalah sejumlah mata kuliah dari semester sekian ke semester sekian. Tergantung yang tadi saya sebutkan itu. Ya seperti itu saja sebetulnya. Jadi misalnya seperti contoh tadi, dia program studinya di tempat lain itu apa ya, agak relevan dia. Misalnya akuntansi di UT ngambil akuntansi. Aku ngarang aja ya. Kemudian perguruan tinggi lain dia yang dekat-dekat akuntansi apa ya? STAN lah, ini yang gampang nih. Yang STAN kayaknya agak banyak juga STAN. STAN tuh diploma 3. STAN tuh kalau tidak salah diploma 3. Kemudian di UT dia akan ngambil S1 akuntansi. Ini termasuk program studi yang pembebasannya banyak. Kalau tidak salah 5 semester.
Sehingga mahasiswa lulusan STAN, D3 STAN, andaikan sekarang jadi mahasiswa baru di 2021.2 ini, milih program studi akuntansi, maka di awal semester ini dia akan masuk ke semester 6. Tapi ini harus dicek, saya tuh maksudnya lupa itunya ya. Kalau nggak salah masuk ke semester 6 langsung. Jadi dia dibebaskan 5 semester apapun mata kuliah yang ada dalam 5 semester di kurikulum akuntansinya UT. Nah, bagaimana ngeceknya ini? Ngeceknya ya sama aja dengan yang di LKM tadi. Prosesnya sama sih, melalui RPL itu. Dia harus mengunggah bukti-buktinya, terutama transkrip ya, transkrip dan ijazah dan ijazah. Itu contoh yang saya ingat karena STAN di 3 STAN termasuk yang cukup banyak mahasiswa yang mengajukan alih kredit ke akuntansi. Saya kira itu untuk yang alih kredit blok, kecuali ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, sudah ada yang raise hand sepertinya. Ada Mei. Mei. Ya. Kak Mei, silakan untuk Kak Mei bisa dibuka videonya. Open mic dan open kamera. Halo Kak Mei. Halo Kak Mei. Halo. Sehat. Ya. Halo. Halo. Bisa buka kameranya? Atau mungkin yang lain ya, boleh silahkan. Boleh. Yang masih bingung nih kesempatan untuk bertanya langsung. Iya, karena sementara untuk masa PPKM ini kita belum bisa mengadakan konsultasi mahasiswa langsung ya. Langsung. Ini ada request dari Ridwan ya, saudara Ridwan. Iya. Ya. Izin nanya lagi nih, saya Ridwan. Ya, boleh Kak, silakan. Saya kan mahasiswa baru manajemen UT 2021 ini. Nah, misalnya saya mau pindah ke univ lain, itu bisa nggak? Sama-sama syaratnya dengan akuntansinya itu A gitu. Terus itu kalau boleh, kalau diperbolehkan, terus bagaimana step-stepnya gitu. Oke, makasih. Mungkin bisa dibantu. Langsung direspon. Kita minta bantuan ke narasumber kita ya. Iya. Dengan Pak Har, silahkan. Bapak. Oke, terima kasih Mas Ridwan ya. Kalau tidak salah Mas Ridwan tadi sudah ini ya, sudah bayar, sudah menerima modul dan sebagainya ya. Berarti kan sudah tercatat sebagai mahasiswa UT secara resmi ya. Kemudian mau pindah jurusan atau gimana ini Mas Ridwan? Maksudnya? Jadi misalnya ya Pak nih Pak, saya cuma berandai aja ya Pak. Ya. Berandai misal saya semester 3 mau pindah ke univ lain. Itu apakah bisa? Syaratnya kan kalau nggak salah kan cuman misalnya Pak nih ya Pak, cuman akreditasi antar univ itu kan manajemen. Misalnya saya pindah ke saya dari manajemen UT ke manajemen univ A. Itu saya lihat itu semuanya sama, akreditasi sama A. Itu apakah diperbolehkan atau tidak? Oh, maksudnya pindah ke universitas lain gitu ya Mas? Lain ya misalnya. Iya. Kalau di UT sendiri saya kira ya nggak masalah ya Mas Ridwan, ya Mbak Bu Mimin ya. Tentang kepindahan ke
universitas lain, mungkin ya tergantung universitas tempat pindah, terutama kaitannya mungkin dengan mungkin Mas Ridwan sudah menempuh sekian mata kuliah, apakah di universitas tersebut mengakui nilai dari mata kuliah tersebut atau tidak. Nah, itu tergantung universitas tempat pindahnya Mas Ridwan. Untuk dari UT sendiri saya kira ya tidak masalah. Jadi seperti itu. Mungkin Bu Mimin bisa menambahkan. Turun Pak Har, saya tambahkan sedikit. Tadi yang saya sampaikan itu adalah proses alih kredit atau kepindahan dari perguruan tinggi lain ke UT. Iya. Jadi kita tahu persis di UT sistemnya seperti itu. Cara pindahnya, mahasiswa transfer itu seperti itu sistemnya. Yeah. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Har tadi, untuk perguruan tinggi lain kan kita tidak mempunyai informasi bagaimana masing-masing perguruan tinggi, saya kira punya sistem sendiri-sendiri bagaimana menangani mahasiswa transfer. Walaupun di Borang tuh selalu ditanyakan apakah menerima mahasiswa transfer, itu semua program tinggi itu ada pertanyaan seperti itu. Mungkin saja ada Mas Ridwan bisa, tetapi kita nggak tahu, nggak punya informasinya bagaimana mekanismenya gitu. Andai kan ada mau pindah ke mana, ke UGM misalnya, ya dicari dulu informasinya bagaimana tata cara pindah dari manajemen UT ke manajemen UGM gitu. Kami tidak punya informasinya. Begitu saya kira, Pak Har, tambahan saya sedikit. Berarti kan tergantung yang tempat pindahnya tadi kan. Dari UT-nya sendiri kan nggak masalah, nggak begitu. Iya, iya. Itu Mas Ridwan mungkin. Ya mudah-mudahan Mas Ridwan tetap di UT gitu. Iya. Iya. Mau menambahkan sedikit, mumpung sedang membahas tentang pindah memindah. Jadi ini juga banyak pertanyaan tentang kalau misalnya pindah ke UT lain, karena kan kita kan UT kan tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Mungkin prosedurnya bisa dijelaskan ya, Ibu atau Pak Har. Pak Har, monggo. Mau pindah WBJJ maksudnya? Iya, betul, pindah UPBJJ Bapak. Oh iya. Kalau mau pindah UPBJJ ya nanti lapor saja ke UPBJJ asal, ya. Kemudian nembusi dari UPBJJ yang mau dipindahi ya. Ya, prinsipnya tidak masalah. Ya. Jadi bisa pindah ke UPBJJ lain, tetapi kalau itu sebaiknya kalau misalnya mau berdomisili di situ. Tetapi kalau hanya sebentar saja, saya kira untuk ujian saja yang pindah, jadi UPBJJ-nya tetap. Tapi untuk ujiannya, saya kira kalau di UT kan ujian di mana saja kan tidak masalah. Tetapi kalau ingin pindah seterusnya karena berdomisili misalnya di Kalimantan, ya monggo, tetapi nanti lapor ke PBJJ asal, kemudian lapor juga ke PBJJ yang mau tempat pindah itu. Kemudian nanti biar dilaporkan ke UT pusat untuk kepindahannya. Pada prinsipnya tidak masalah. Mungkin itu. Baik, Ibu Mimin mau menambahkan? Ya, sudah lengkap yang sampaikan Pak Har. Turun Pak Har. Sami-sami. Baik, mau izin menambahkan sedikit ya tentang untuk perpindahan UPBJJ. Sebenarnya kalau pindah itu sekarang bisa akses sendiri ya Kak ya, lewat Halo UT, lewat halout.ut.ac.id nanti bisa membuat laporan ya tiket baru di situ dengan melampirkan formulir perubahan data pribadi. Gitu. Tapi memang sebaiknya kami sarankan untuk konsultasi terlebih dahulu untuk pindah UPBJJ. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin memang akan pindah domisili, silahkan untuk pindah UPBJJ. Tapi kalau misalnya memang
hanya ke kota lain dalam jangka waktu yang tidak lama, nanti iya bukan menetap, nanti bisa mengajukan numpang ujian saja ke UPBJJ terdekat ya. Iya. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu, mau bertanya lagi nih Bu ya. Tadi saya Agus Supriyono tuh. Kan misalkan, saya kan tadi semester 3 ya. Misalkan seandainya boleh alih kredit ya. Kemudian saya ingin alih kreditkan mata kuliah yang sekarang sudah diambil ya di UT ya. Misalkan nilainya B gitu ya. Kemudian saya alih kreditkan dari nilai yang dari perguruan tinggi lain yang mata kuliahnya itu sama, kayak ilmu alamiah dasar misalkan nilai di UT sekarang itu B misalkan. Tapi di perguruan tinggi lain itu nilai ilmu alamiah dasarnya itu A. Saya alih kreditkan bisa nggak Ibu ya? Saya respon. Ya, mungkin itu saja Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di tempat saya lagi azan, terdengar kenceng situ nggak? Mengganggu nggak? Atau break dulu sebentar ya? Break dulu. Bentar ya. Baik. Baik, kami lanjutkan lagi ya teman-teman. Ya, silakan Ibu untuk melanjutkan. Ya, saya mencoba menangkap dulu apa yang disampaikan oleh Mas Agus ya. Mas Agus semester 3 non-SIPAS, dia akan kepingin mengajukan alih kredit ke UT. Pertanyaannya adalah andaikan atau beneran ya, dia sudah mendapatkan nilai di UT B, mata kuliah A, manajemen misalnya, manajemen lagi itu gampang ingatannya manajemen dulu. Dia sudah mendapatkan nilai B mengikuti ujian di UT. Ya. Kemudian ini andai bisa loh Mas ya. Tadi kan akan ditanyakan, andai kan boleh diizinkan untuk mengajukan alih kredit untuk mahasiswa sebelum 2001.1, Mas Agus kan case-nya seperti itu. Andai kan boleh mengajukan alih kredit, maka Mas Agus ingin mengajukan alih kredit mata kuliah yang sama, manajemen tadi, dari perguruan tinggi asal tuh nilainya A. Terus nanti yang muncul yang mana gitu? Gitu nggak Mas Agus? Apakah itu akan diakui atau tidak? Iya Bu. Iya. Keputusan alih kredit itu benar-benar ada pada program studi. Itu saya persis nanti tim seleksi atau tim penilai, bukan tim seleksi, tim penilai di perguruan tinggi di prodi manajemen itu apakah akan menerima yang dari perguruan tinggi asal nilainya itu, sementara Mas Agus sudah memiliki nilai mata kuliah yang sama dengan grade B. Itu saya nggak punya ide. Saya nggak bisa berasumsi. Saya nggak tahu Mas, mohon maaf saya tidak bisa menjawab untuk yang kasus ini karena otoritas sepenuhnya ada pada prodi. Gitu Mas. Kalau yang belum diambil, kira-kira saya bisa jawab lah, kemungkinan dia diakui. Tetapi kalau sudah pernah diambil di sini, dia punya mata kuliah yang sama, grade-nya lebih tinggi gitu, ya berdoa aja mudah-mudahan diakui menjadi A gitu. Bisa jadi loh ya, bisa jadi dia diakui, kemudian muncul nanti grade A, bisa jadi. Tapi saya tidak tahu pasti seperti itu. Saya kira itu, mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaannya Mas Agus tentang hal ini. Saya kira itu respon saya, itu bukan jawaban, tidak. Makasih. Baik, terima kasih Ibu atas responnya. Jadi tetap ya untuk keputusan alih kredit itu di tim penilai di pusat. Ya. Masih menunggu jawaban ya.
Iya, betul. Lanjut ke penanya berikutnya. Silakan, jika ada yang mau bertanya, bisa raise hand. Mungkin dua penanya lagi ya. Penanya lagi ya, karena. Halo. Ya, baik. Silakan. Iya, sudah ada satu yang raise hand ini. Saudara Mata Lintang. Iya, silakan. Halo. Halo, Kak Mata Lintang. Halo. Bisa Ya, boleh dibuka open mic suaranya, dulu. open mic? Halo, Iya, baik. Halo. sudah bisa mendengar? Iya, sudah. Silakan, Kak. Mbak Maya, Mas Fedo, ya Mas Fedo, terima kasih kemarin sudah mau foto dengan kami. Ya silakan, langsung saja. NIM saya 0425085505. Nah, ini sebenarnya mau menanyakan di luar RPL boleh menanyakan tentang kuota untuk mahasiswa dari Kemendikbudristek, boleh nggak? Boleh? Boleh bertanya itu? Oh ya, ini kan kemarin pertanyaan dari para sahabat itu bagaimana cara untuk mendapatkan kuota internet yang dari Kemendikbudristek. Terus kemudian bagaimana caranya untuk mahasiswa lama yang belum pernah mendapatkan kuota itu untuk bisa mendapatkan, caranya bagaimana, detailnya. Terus kemudian mungkin tadi sudah ada yang menanyakan untuk yang aktivasi akun Microsoft Office 365 guna bisa akses di kampus, itu apakah harus aktivasi email di SIA, dan minta tolong bagaimana caranya, mungkin ada yang sudah tanya, saya mengulangi aja. Terus kemudian untuk bahan ajar itu kan menurut buku katalog dikirim langsung dari pusat ke rumah masing-masing ya Mbak ya. Tapi ya kami mendapatkan mendapatkan WA dari teman-teman di WA Group, banyak yang mendapatkan SMS dari UT Jogja agar diambil di gudang UT karena bukunya masih banyak di sana atau bagaimana. Tapi ini kan sebenarnya mungkin bisa memicu kerumunan. Bagaimana kalau misalnya grup WA yang help desk bahan ajar itu dihidupkan lagi, yang ada Mbak Usumnya, ada Mas Daninya, ada Mas Pasionya gitu. Bagaimana kalau diaktifkan lagi supaya teman-teman bisa mengirimkan alamat yang benar ke UT Jogja. Seperti itu aja Mbak. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mas Mata Lintang. Oke, pertanyaannya tadi tentang bantuan kuota ya, lalu ada Office 365. MS Office 365. Iya, lalu juga dengan bahan ajar. Nah, ini mungkin Ibu Diah Paminta bisa bantu menjawab, Ibu? Kuota. Kuota Kemendikbud. Kuota tuh itu kan bagaimana saya menjawabnya ya? Kalau kita di UPBJJ itu bukan sebagai apa, itu juga sama dengan Anda menerima informasi seperti surat edaran itu, bahwa pengajuan kuota internet ke Kemendikbud itu seperti yang surat edaran dari WR1 itu, mahasiswa yang melakukan registrasi di 2021.2 ini sampai dengan kapan gitu kan, itulah yang akan diajukan. Ya, kami menerima informasinya seperti itu, Mas. Kepastiannya ya kita tunggu saja apakah teman-teman nanti akan mendapatkan kuota itu dan kapan mendapatkannya.
Itu kita juga sama-sama menunggu. Kecuali ada teman-teman yang punya informasi lebih daripada saya. Terus yang penting yang perlu dilakukan lagi adalah update nomor HP. Kalau ada yang berubah itu silakan diperbarui nomor HP-nya. Gitu ya. Paling itu poinnya Mas Mata atau Mas Lintang ini. Kalau untuk internet ya. Saya kira itu. Kalau untuk aktif akun Office 365, Mas Lintang angkatan berapa? Mas Mata. 2020.2, Bu. 2020.2. Jangan kan udah semester berapa sekarang? 3 ya. Kalau mengikuti USMB, bagaimana cara aktifnya kan hanya kita ke e-kampus UTHCID, kemudian di situ akan ada password dan username dan password. Itu saja. Saya kira nggak melakukan hal yang lain. Atau ada kendala dengan itu? Kalau saya lancar, Bu, tetapi ini mahasiswa yang maba kemarin di Telegroup banyak mengeluhkan kenapa menuliskan NIM @ikampus secara lengkap itu ikampus.ut.id, kemudian nomor HP-nya tidak bisa dikenali seperti itu, Bu. Apakah mereka harus nomor HP-nya mereka, apakah harus email mereka harus diaktifasi dulu di SIA atau bagaimana? Enggak, jadi itu kan untuk mendapatkan email e-kampus ya. Jadi NIM-nya, NIM 9 digit itu, username-nya kan itu ya, username-nya NIM 9 digit e-kampus UTHCID. Password-nya U besar T kecil, kemudian tanggal, bulan, tahun lahir. Ya hanya seperti itu. Nanti kalau ada kendala mungkin bisa dilaporkan atau dibantu untuk kita, kalau kampus kita harus lapornya ke pusat ya Mbak, kalau tidak salah. Mbak Mayang sama Mas, ya itu Mas Nanda. Mas Nanda bisa bantu menjawab, Mas Nanda? Baik Bu, saya bantu jawab untuk Mas Mata Lintang. Ini yang pertama untuk yang akun tadi ya Bu, akun Office 365. Ya, karena proses kita masih berjalan registrasi mahasiswa baru, kita masih proses sinkronisasi data, dan belum close tentang penerimaan maba sampai dengan tanggal 15, itu harap teman-teman bersabar menunggu proses sinkronisasi data mahasiswa baru. Mungkin setelah tanggal 15, semua akan sync sistemnya dari SIA ke SRS, itu nanti ke akun Office 365 nanti akan berjalan dengan baik. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap di USMB. Nanti setelah USMB, mana-mana mungkin yang temannya Mas Mata Lintang mungkin yang belum bisa aktifasi itu mahasiswa yang belum bayar atau sudah bayar tapi misalnya di Bank BTN atau Tokped itu kita butuh waktu 2 hari untuk sync ke data kami Mas. Jadi tidak bisa langsung. Itu ya Mas Mata Lintang. Untuk yang selanjutnya tentang modul tadi ya, mendapat SMS blast atau WA blast dan lain-lain tadi. Nah itu sebaiknya teman-teman untuk update data di sia.ut.ac.id karena yang di SMS atau di WA blast oleh kami itu bahan ajar yang tidak sampai alamatnya ke rumah masing-masing Mas. Jadi mohon teman-teman untuk update data di sia.ut.ac.id. Kemudian untuk yang bantuan kuota tadi juga, bantuan kuota itu juga jika teman-teman kan sudah mendapat edaran ya, itu harus registrasi dulu mata kuliah, membayar mata kuliah sampai tanggal tertentu, itu mohon dipenuhi biar kita dan tim UPTT beserta BAKP itu cepat untuk update datanya, jadi data yang kita terima sebelum tanggal yang deadline-nya nanti bisa kita ajukan ke Kemenristek Dikti ya, jadi jangan sampai terlambat atau jangan sampai lewat dari batas tanggal yang ditentukan by surat edaran tersebut. Jadi antara Kemendikbud dan PTJJ itu agak beda jauh Mas, gitu pengertiannya. Kita itu kayak disamakan oleh universitas yang lain, jadi kan kita UT itu kan beda Mas, sistem registrasi, sistemnya dan lain-lain. Nah, makanya sama diberikan surat edaran tersebut biar mahasiswa segera registrasi
dan segera mendapatkan bantuan kuota. Jika ingin mendapat bantuan kuota, teman-teman segera membayar, melakukan registrasi, membayar lip di Bank Mitra dan mitra aplikasi kita. Gitu Mas Matalintang. Ada pertanyaan lagi? Mumpung masih 1 menit ini. Ya, atau nuwun Pak. Ini betul tanggal 20 Agustus terakhir harus dibayarkan Pak. Betul. Iya betul, sesuai surat edaran tadi. Nah, kita kan juga perlu sinkronisasi data Mas. Jadi data masuk harus kita sinkronkan, apakah nomor HP benar atau tidak. Kita juga perlu waktu itu. Gitu ya Mas. Monggo Mbak Mayang, Mbak Indah, Mas Fedu. Oh, tanya lagi untuk RPL boleh? Kalau RPL nanti Bu Mimin ya. Oh iya. Yang RPL itu di buku katalog ditulis itu pendaftaran paling lambat diterima 30 hari setelah pembayaran registrasi pertama. Berarti kalau kita besok itu registrasinya tanggal 22 September, berarti plus 30 hari ya Mbak? Mas Fedo, Mbak Indah. Registrasi pembayaran registrasi pertama apa pembayaran terakhir ya? Pembayaran Penutupan pembayaran apa? Penutupan pembayaran terakhir itu kan registrasi pertama. Iya, 29 September, 25 September bukan? 22 September. Penutupan pembayaran itu tanggal kapan setelah diundur ini? 22 Registrasi diundur 22 September. 22 itu registrasinya atau pembayarannya Mbak? Pembayaran Bu. Registrasi terakhir Oke. 20 September. Ya, berarti ngitungnya dari 22 September 30 hari kemudian. Jadi 22 Desember pas hari itu. 30 hari kerja Bu. Kerja ya, bukan hari kalender ya? Iya. Hari kerja apa kalender? Biasanya Yes. Hari kerja ya. Hari kerja WFO apa hari kerja WFH? Ini WA. Begitu Mas Lintang, jadi 30 hari sejak penutupan pembayaran terakhir ya, sejak 22 September. Gitu. Ya, matur nuwun Bu, dia. Ya, sami-sami. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Lintang. Ya, nggak kerasa udah 2 jam ya kita menemani teman-teman sekalian untuk prosesi tanya jawab. Jadi selanjutnya mungkin kita akan mohon izin untuk pamit ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Nah, nanti untuk teman-teman yang beruntung akan mendapatkan kiriman giveaway dari UT Jogja. Iya, yang sudah bertanya tadi ya. Iya, terima kasih juga atas narasumber kita yang sudah bergabung. Ada Ibu Dia Paminta, Bapak Rahardiono, dan ada juga Pak Andre juga ya yang ikut bergabung. Ikut menjawab. Mungkin sedikit Mbak Indah, sedikit. Ya, boleh Bapak silakan. Jadi mahasiswa tolong nanti kalau sudah validasi, kemudian untuk segera registrasi, tetapi sebelum bayar tolong data pribadinya dicek, jadi jangan dibayar dulu. Soalnya nanti kalau sudah dibayar itu kalau ada kesalahan itu merubahnya agak lama. Jadi sebelum bayar tolong DP-nya dicek, kalau ada kesalahan nama atau mungkin ganti HP, nomor HP, segera saja nanti lapor ke UT. Jadi nanti akan segera kita ubah. Tetapi sekali lagi sebelum dibayar. Itu saja mungkin Mbak Indah. Baik Pak. Terima kasih. Ya, jadi harus dipastikan dulu ya teman-teman ya sebelum melakukan pembayaran. Diteliti dulu, dicek dulu secara benar. Oke. Ya, demikian acara tanya jawab pada pagi menuju siang hari ini ya. Kami bertiga mohon pamit. Ya, saya Indah dan saya Mayang. Ya, Mas Fedo. Ya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kami menyampaikan ataupun menjawab pertanyaan dari teman-teman sahabat UT Jogja sekalian seperti itu. Iya, terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Semoga dengan bergabungnya teman-teman sekalian pada sesi tanya jawab ini bisa membantu mengenal UT lebih dalam lagi dan memantapkan pilihan di Universitas Terbuka Yogyakarta ini. Oke, kami bertiga mohon pamit, mohon maaf atas kesalahannya. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.